Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini merupakan lanjutan dari video yang kemarin. Dan admin akan mengekspos beberapa hal tentang Boruto yang telah bertemu dengan seorang Kashin Koji. Lalu sekalian juga akan membuat preview mengenai chapter 4 ke depannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas teh atau kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada video yang telah admin bahas di hari Kamis kemarin, pembahasan telah sampai pada seorang Boruto yang akhirnya menghilang dari hadapan Kawaki. Jika kalian melihat tanda segel tangan Boruto di gambar ini, itu sama seperti tanda segel ketika Boruto mengaktifkan kekuatan karma pada episode 1 Boruto yang lalu. Kalian pasti tak sadar bahwa momen ini merupakan momen yang krusial bagi kita semua. Karena di episode 1 lalu, Boruto membuat segel tangan seperti itu dan kemudian, karmanya bangkit serta bersamaan dengan aktifnya mata Jogan. Nah, apakah nantinya di chapter 4, Boruto telah berhasil mengendalikan mata Jogan miliknya? Ini benar-benar hal yang sangat menarik dan untuk itu, pasti dia akan membuka portal karmanya, lalu berpindah ke tempat Kashin Koji berada. Admin berpendapat jika Boruto bisa jadi tak langsung pergi ke tempat seorang kode. Lalu sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-43 ini. Adegan pertama dimulai dengan memperlihatkan ketegangan di Konoha, yang telah meluas hingga ke beberapa tempat. Beberapa Sumeaka kode terus bermunculan dan menyerang orang-orang yang lemah. Adegan lalu berpindah ke Kawaki, yang sekarang menyusul tim Shikadai untuk menghancurkan tanda cakar kode, yang masih tersisa di desa Konoha. Kawaki lalu berpesan kepada Shikamaru, agar segera menyuruh tim sensor untuk mendeteksi cakra orang lain, yang bisa saja merupakan sekutu darinya. Dengan ekspresi serius Kawaki berkata, perintahkan ke beberapa tim sensor, untuk melacak sebuah cakra aneh dari semua orang. Bisa jadi di antara mereka, ada yang telah menyusup ke desa dan berpura-pura menjadi warga kita. Shikamaru lalu menerima saran dari Kawaki dan dia, kemudian menyuruh beberapa pasukannya untuk melacak cakra orang-orang. Kemudian di sisi yang berbeda, Boruto sedang berbincang-bincang dengan Koji. Dengan ekspresi serius Boruto berkata, rencana kita telah berhasil dan sekarang, apakah kita langsung pergi ke markasnya Paman? Koji lalu menjawab, kita akan segera ke sana akan tetapi, semuanya harus sesuai dari awal dan harus hati-hati. Boruto terlihat heran sambil bertanya, apakah kau mengkhawatirkan sesuatu Paman? Koji kemudian menjawab, orang-orang pasti telah menyadari jika aku telah kembali. Ini akan sangat menarik namun, aku ingin identitasku harus tetap rahasia, sampai ketika datang waktunya tiba. Boruto lalu menjawab, untuk dirimu, aku hanya akan mengikuti saja Paman. Nah, seperti yang kalian ketahui, kata kecil yang ada pada Boruto, merupakan jawaban nyata atas kembalinya seorang Koji. Karena kata kecil itu, merupakan katak hasil modifikasi dari Amado, ketika dia membuat seorang Kashin Koji. Akan tetapi, kita tak tahu apakah Koji hanya kloningan atau malah Jiraiya asli. Admin memiliki beberapa teori, mengenai bahwa Koji merupakan Jiraiya yang asli. Teori yang pertama adalah, ketika Nagato menghidupkan kembali orang-orang Konoha yang telah dia bunuh, kemungkinan arwah Jiraiya juga ikut hidup dan kembali ke tubuhnya. Lalu teori yang kedua, Amado sebenarnya bukan membuat sebuah kloningan, melainkan malah memodifikasi tubuh Jiraiya menjadi lebih muda. Karena ketika Jiraiya tewas dalam pertempuran melawan 6 Pain, tubuhnya penuh dengan luka tusukan serta tenggorokannya, diketahui telah dihancurkan oleh mereka. Nah, bisa jadi, Amado telah memodifikasi tubuh Jiraiya menjadi lebih muda dan dia sengaja membuat skenario sesuai rencana yang masih misterius. Jika seandainya itu Jiraiya asli, ini merupakan plot twist yang sangat luar biasa dari seorang Masashi Kishimoto Sensei. Lalu kemudian, adegan berpindah ke tempat Eida dan juga Daemon. Eida lalu berkata, sepertinya, Boruto pergi mengejar kode ke tempat yang lain. Mungkin, dia berencana untuk menghentikan pasukan Sumeaka itu, dengan cara langsung pergi menemui inti dari Sumeaka. Daemon lalu berkata, seperti biasa bahwa dia, pasti akan mengutamakan desa ini terlebih dulu. Namun terlepas dari sikapnya yang tak berubah, Boruto muncul dengan level yang berbeda. Dia menjadi lebih kuat dan itu, merupakan tantangan dan aku tertarik mencoba melawannya. Eida kemudian menyuruh Daemon, untuk tidak meremehkan kekuatan Rasengan terbarunya. Hei Daemon, meskipun kau lebih paham tentang cara kerja Rasengan daripada aku, kau tidak harus meremehkan Boruto.
Dia berhasil membuat kode, benar-benar tak berdaya dan bahkan, Boruto sebenarnya memiliki kesempatan untuk dapat membunuhnya. Daemon kemudian terlihat kesal, setelah mendapat siraman rohani dari kakaknya sendiri. Lalu berikutnya, adegan memperlihatkan seorang Himawari, yang masih terngiang-ngiang dengan Boruto. Dalam pikirannya saat ini, Hima merasa berbeda setelah melihat kakak kandungnya itu. Dia merasa jika Boruto, lebih terlihat seperti kakak kandung baginya dibandingkan dengan Kawaki. Hima lalu berbicara kepada Shikadai dengan berkata, apa sebenarnya yang telah Boruto lakukan kepada Kode? Ketika kita sampai di sana, Kode benar-benar tak berdaya dan telah kalah darinya. Shikadai lalu menjawab, aku juga berpikiran sama sepertimu akan tetapi, yang terpenting adalah apa yang dia bicarakan dengan Kode. Aku takut bahwa mereka berdua, memiliki sebuah kesepakatan untuk menyerang desa lebih ganas dan lebih agresif lagi. Untuk saat ini, negosiasi yang mereka lakukan benar-benar mengganggu pikiranku. Namun, kau telah bertemu dengannya dan sekarang, apa yang harus kau putuskan tentang Boruto, Himawari-chan? Hima seketika terdiam, sambil memikirkan tatapan Boruto kepadanya sebelumnya. Hima lalu berkata, aku masih ingin membantu dirinya karena ketika melihatnya, aku yakin bahwa dia tak pernah membunuh ayahku. Lalu adegan beralih ke Kawaki, yang menjelaskan ke Shikamaru bahwa pakaian Boruto, sama seperti apa yang digunakan oleh Sasuke. Kawaki kemudian berkata, aku tak tahu bahwa Boruto, sekarang memiliki penampilan layaknya seorang Sasuke. Apa kau mengerti tentang apa sebenarnya yang terjadi Shikamaru-san? Shikamaru terkejut mendengarnya sambil menjawab, untuk sekarang, informasi itu masih sangat sulit untuk diketahui. Kita tidak tahu tentang apa yang terjadi pada Sasuke akan tetapi, mungkin Boruto seketika hanya terobsesi kepadanya saja. Hal semacam itu, pernah dia lakukan ketika dia terobsesi dengan Naruto. Berikutnya adegan memperlihatkan Kawaki, yang telah sampai ke tempat Shikadai dan Himawari. Ketika dia sampai di sana, Himawari langsung bertanya tentang apa yang terjadi pada Boruto, dengan menampilkan ekspresi yang begitu terkejut. Hei Oni-chan, bukankah tadi kau bersama Boruto dan sekarang, kau malah datang ke sini bersama kami? Di mana Boruto dan apa yang telah kalian lakukan sebelumnya? Kawaki lalu menjawab, dia sedang pergi mengejar Kode ke suatu tempat misterius. Sambil menunggu kembalinya, kita segera harus memusnahkan beberapa tanda cakar yang telah Kode tinggalkan. Sementara itu, Boruto telah bersiap untuk pergi ke tempat Kode, dengan menunggu titik koordinat yang dilaporkan oleh katak miliknya. Koji lalu berkata, tak kusangka bahwa rencana kita, telah sampai ke tahap ini Boruto. Boruto lalu menjawab, kau benar paman dan untuk itu, kita harus segera menghentikan pasukan Sumeaka Kode. Jika itu selesai kita lakukan, maka kita bisa membebaskan orang-orang yang telah terjebak ke dalam pohon suci. Koji lalu bertanya, bagaimana dengan keadaan adikmu di sana, apakah kau telah melihatnya Boruto? Boruto lalu tersenyum sambil berkata, aku bertemu dengannya sebentar saja dan itu, sudah membuatku merasa lega karena dia baik-baik saja. Meskipun kami tak tampak sebagai saudara kandung, tapi aku yakin bahwa Hima, memiliki perasaan kuat kepadaku. Nah tiba-tiba kata kecil Boruto yang ada pada Kode, melaporkan titik koordinatnya dan menyuruh Boruto, untuk segera berpindah ke sana. Boruto pun langsung membuka portal karmanya, mereka berdua pun akhirnya pergi ke tempat Kode berada. Adegan lalu memperlihatkan Boruto dan Koji, telah sampai di markas seorang Kode. Ketika sampai di tempat itu, Boruto melihat tempatnya sangat luas dan ada beberapa tanda cakar Kode yang berserakan. Kemudian adegan beralih ke Kode, yang saat itu tak berdaya dan masih merasakan pusing. Dia lalu mencoba melonggarkan limiternya, kepada Jubi yang saat ini telah menjadi kurus. Ketika Kode bersiap melonggarkan ikatan Jubi dan mencoba menyerap cakranya, seketika Boruto tiba dan langsung menendang Kode. Kode terkejut dan dia, menerima tendangan Boruto yang datang tiba-tiba. Kode terhempas dan terjatuh, sambil mengerang kesakitan di hadap Boruto. Sementara itu, Momoshiki dari dalam diri Boruto tiba-tiba berkata, ternyata disinilah tempat Ishiki menyimpan Jubi tersebut. Dulu, aku pernah menyuruh dirinya dan Kaguya, untuk mencarikanku pohon suci. Akan tetapi, mereka malah tak kembali dan mencoba berkhianat dariku. Tapi jika dilihat dari bentuknya, Jubi ini benar-benar sangat kurus dan tak memiliki energi yang banyak. Berikutnya, apa yang harus kau lakukan terhadap Jubi itu bocah sialan? Boruto kemudian menjawab, berhentilah memanggilku bocah dan jika kau tak mau membantu kami, maka diamlah dan tutup mulutmu. Momo hanya tertawa mendengar Boruto, yang terlihat seperti sok jago di hadapannya. Lalu adegan terakhir memperlihatkan seorang Kode, langsung berteriak sambil berkata, mengapa kau bisa datang ke tempat ini Boruto? Dengan ekspresi dingin Boruto menjawab, kau benar-benar tak menyadari bahwa di tubuhmu, ada satu katak kecil yang telah menyusup ke sini.
Dari dialah hingga kami dapat menemukan lokasi Jubi yang telah kau sembunyikan. Lalu sekarang, aku akan menghentikan pasukan Sumeaka dan untuk dirimu, sepertinya aku akan membiarkanmu untuk mati di sini." Kode terlihat sangat kesal dan dia hanya bisa menerima jika sekarang dia harus kalah dari seorang Boruto. Adegan kemudian berakhir di sini dan selanjutnya, kita akan membahasnya pada video part ke-44 nantinya. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat admin sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.